Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Teknik Peralatan Indonesia semester 7 ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kita Ibu Amanda dengan mata kuliah manajemen pengetahuan. Mudah-mudahan kami di sini mempresentasikan dengan lancar, dan sekiranya ada kekurangan mohon dimaklumin ya Ibu. Untuk mempersingkat waktu, slide pertama dimulai dengan sahabat kita Tio. Ya, bismillah. Apa itu manajemen pengetahuan? Seperti dijelaskan oleh Alvin Toffler, membagi dalam 3 peradaban manusia. Yang pertama pada zaman pertanian. Jadi di sini zaman pertanian itu produktivitas ditentukan oleh otot. Semua nggak ada yang pakai mesin ataupun itu bentuknya ya. Semua dikerjakan oleh otot, belum adanya teknologi. Nah, setelah zaman pertanian selesai, peradaban manusia berlanjut tuh, udah sampai di situ aja, sampai ke zaman industri. Di mana zaman industri ini manusia mulai menggunakan mesin sebagai alat bantu untuk produktivitas menjalani hidup. Setelah itu, selesainya zaman industri, manusia lanjut ke zaman informasi. Di mana zaman informasi ini yang menonjol adalah mindset atau pengetahuan yang lebih dominan untuk produktivitas ditentukan oleh pemikiran manusianya itu. Dalam mengikuti pertumbuhan informasi tentu tidak dapat langsung menerapkan, tetapi harus dapat melalui adanya proses pengolahan serta pemanfaatan dari informasi yang ada. Agar informasi menjadi suatu yang bernilai, kemudian tumbuh menjadi sebuah pengetahuan di dalam organisasi ataupun sebuah perusahaan. Maka dibutuhkannya suatu sistem atau konsep yang dikenal dengan manajemen pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan serahkan kepada teman kita, Mas Kiki. Untuk selanjutnya itu adalah sebuah manajemen pengetahuan dan pada umumnya dikenal sebagai pengolahan suatu pengetahuan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang piramida pengetahuan. Apa sih piramida pengetahuan? Yaitu suatu tingkatan yang mendasar, yang dimana di awal itu atau yang paling dasar itu berupa data dan fakta. Kemudian diproses menjadi sebuah informasi, diproses lagi menjadi intelligence. Baru dari intelligence itu menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, setelah menghasilkan pengetahuan baru terbentuklah sebuah kebijaksanaan, yang dimana itu mencakup sebuah nilai yang terstruktur dan subjektivitas, dan juga ada volume, kelengkapan, dan objektivitas itu tersendiri. Kemudian secara konseptual, manajemen pengetahuan merupakan kegiatan organisasi dalam mengelola pengetahuan sebagai aset. Aset itu tersendiri, tahu kan, dimana aset itu sebuah pengetahuan untuk kita sendiri, dan itu juga bisa di-sharing ke semua orang sebagai bentuk pengetahuan. Dimana ada seorang ahli di sini bernama Henry pada tahun 2003 bahwa pengertian manajemen pengetahuan itu adalah merencanakan, mengumpulkan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan data serta informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran. Dan setelah itu, penerapan manajemen pengetahuan, modal utamanya organisasi itu tidak lagi terfokus pada aset tangible, di mana tangible itu tersendiri merupakan contohnya ialah tanah, bangunan, ataupun uang. Melainkan untuk itu sendiri telah berubah ke aset intangible yang berupa brand. Banyak di sini brand yang populer,
terus adanya customer dan royalti. Kemudian proses inovasi bergantung pada pengetahuan untuk mempresentasikan suatu bidang pengetahuan itu tersendiri. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita ke Mas Bayu. Lanjut nih ya. Terima kasih Mas Kiki. Selanjutnya bisa dijelaskan sebagai kesimpulan. Jadi sebuah organisasi tentu dapat menyimpan semua aspirasi dari berbagai macam kalangan dan aspek untuk mengakses dan menyebarluaskan manajemen pengetahuan dalam banyak aktivitas. Dalam aktivitas apapun dalam segala aspek, maka pengetahuan itu akan dapat menciptakan pengetahuan yang lebih baik tergantung dari penyaringan informasi yang didapat. Jadi untuk penjelasan tersebut di atas sudah dijelaskan oleh saudara kita Mas Tio dan Mas Kiki, bahwasannya masing-masing materi yang sudah dijelaskan sudah ditentukan oleh dosen kita ya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Dan hanya segini keterbatasan kita untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Amanda. Sebelumnya mohon maaf. Apalagi ya, gimana bahasanya nih? Gimana nih? Enaknya bagaimana gitu loh. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai habis, jangan nyepam, oke? Pokoknya mah pada yang